kasihlah semua warga. Kalau PCR swab positif tinggi, apa alat yang emang paling bagus? Nggak ada lagi selain PCR swab. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang emang mengeluarkan alat itu. Betul, sepakat dok. Pertama clear ya dok ya. Ini clear ya. Statement yang pertama berarti dari World Doctor Alliance yang mengatakan bahwa PCR swab 90% false positif itu halu, sumpah halu banget. Mereka tuh ngomong nggak ada penelitiannya, nggak tahu meriksa pasien apa enggak, dan asal tahu mereka ini nggak pernah meriksa COVID dan nggak pernah turun ke lapangan loh Pak. Bener nggak sih dok? Kalau aku Google ya, 5 orang ini tuh nggak edukasi, nggak pernah ke lapangan juga, ke lapangan sekali buat demo sama jumpa pers, sama nggak tahu pasien COVID. Kalau buat itu sih saya nggak pernah ini lebih lanjut ya dok. Cuma kalau dari keahliannya kayaknya nggak langsung ini sih dok, nggak langsung yang bersinggungan sama COVID sih dok. Kalau lihat dari keahliannya semua ya. Iya, dia tuh setauku dia itu tidak bersinggungan merawat COVID dan dia tidak ke lapangan edukasi juga enggak. Jadi makanya orang-orang medical alliance bingung kayak lu relawan bukan, edukasi juga bukan, peneliti juga bukan, terus IKM juga bukan, ilmu kesehatan masyarakat, ngurus COVID juga enggak, terus ngapain statement gitu loh, kayak halu. Nah itu pertama soal protokol, kedua soal PCR, ketiga dok, old normal dan new normal, ini maksudnya gimana dok? Ini saya nggak tahu banget, jadi dokter Adam aja baru tanya. Oke, ya kalau yang dari dibahas sama mereka tuh bilang COVID ini katanya mereka, COVID ini udah selesai dari bulan April. COVID itu cuma musiman. Bulan Juni semua udah selesai. Pandemi udah selesai. Kita harus kembali ke old normal. Ngapain kita new normal? Nah, padahal dok, sampai sekarang juga COVID masih naik grafiknya. Kayak di Inggris tuh malah naik lagi. Nah, itu dia. Ini lagi gelombang kedua. Kenapa? Bisa-bisanya kalian bilang kayak gitu, padahal grafiknya jelas ini lagi nanjak lagi loh. Ya ampun, itu dok. Itu kayak lebih itu kalau jadi gini ya guys, harusnya yang viral tuh di Jakarta. Di Jakarta Dokter Adam itu kemarin Dokter Koko nge-share postingan dari karya FKUI bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian antara laporan kasus dan onset, grafiknya Jakarta tuh udah mulai melandai dok. It means first wave kita tuh mau kelar nih. Ini harusnya viral. Jadi ternyata edukasi kita berhasil di Jakarta dan kita dikit lagi bisa keluar loh. Malah di poin ini malah harusnya berita tentang Jakarta yang melandai ini viral. Jadi aku izin nge-tweet Dokter Adam ya, ini yang virus ini musiman, sorry banget nih. Kalau virus musiman, HIV/AIDS dari dulu sampai sekarang kelar bos. Dari dulu HIV/AIDS, influenza itu namanya dulu flu Spanyol tahun 1900 sampai sekarang ada orang tuh ya kena flu. Masa musimnya 200 tahun, 20 tahun. Ya nggak sih dok, kayak kalau musiman gimana dia bisa menjelaskan influenza, H1N1, MERS, menjelaskan herpes zoster, HIV/AIDS, HPV, itu kan semua virus ini nggak musiman. Buktinya HPV sampai sekarang ada. Kalau kalian seks bebas terus-terusan kalian bisa kena HPV, gumul papillomavirus, itu jelas nggak musiman. Masa COVID doang yang musiman? Nah itu di sepak bola Inggris, Liverpool dibantai 7-2 karena 3 pemainnya COVID bos. Itu saya nggak terima aja dokter itu ngomongnya itu dok. Liverpool timnya itu dibantai 7-2 karena 3 pemainnya COVID. Nah masa besoknya dia ngomong musiman? Nah itu kalau musiman harusnya Liverpool nggak dibantai. Jadi salah lagi ya dok kita dok. Oke, tidak. Keempat dok. Oke dok, bentar dok. Saya boleh nambahin dikit nggak dok yang tadi dok yang masalah boleh musiman dok? Sikat dok. Oke, jadi gini untuk yang musiman sendiri, jadi kalau tadi yang dokter Tirta bilang yang masalah influenza tuh benar. Jadi ini kita fokus di ini aja dok ya, di infeksi saluran napas. Jadi nafas. Influenza itu pas yang tahun 1918 sampai 1920 selesai, itu dia nggak bener-bener hilang, tapi dia kemampuan menginfeksinya berkurang, angka kematiannya berkurang, dan munculnya setiap musim dingin terutama. Jadi flu itu kenapa dibilang musiman, karena dia tuh musim dingin, jadi masuk Oktober nih, masuk musim gugur, sampai nanti bulan Maret
itu angkanya tinggi-tingginya. Kalau di area Eropa ke atas, musim gugur, musim dingin, musim semi itu musimnya flu. Nah jadi, yang diharapkan itu, kenapa ada yang bilang COVID musiman? Karena ada teori dong. Gini, teorinya itu, karena kan dulu kan flu kan sempat jadi pandemi, terus jadi musiman kan. Musiman itu artinya udah nggak terlalu berbahaya lagi, kita udah nggak perlu ngelakuin protokol yang benar-benar maksimal lagi. Nah, yang diharapkan adalah COVID ini nanti makin kesini makin melemah, dan jadinya dia akan cuma ada setiap musim aja. Tapi itu baru teori, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, Dok. Makanya kalau mereka tuh sebenarnya ngebahas teori yang mungkin terjadi, tapi apakah tidak mungkin terjadi kita nggak tahu, Dok. Kayak gitu sih, Dok. Iya sih, jadi apa yang dibahas mereka itu sebenarnya nggak lebih dari apa yang dibahas Sunda Empire. Bahkan menurutku lebih mending jaring daripada 5 orang dokter ini. Karena absurdnya luar biasa loh, dia bilang COVID musiman. Buset, pemain Liverpool tuh ke positif 3 loh, lu pikir musiman dibantai loh, tuh saksi hidup pemain IPL tuh kena COVID. Masa ya dibilang musiman tuh menyinggung perasaan fans Liverpool itu hebat. Itu tuh kayak musiman nggak mungkin. Jadi kalau menurutku, kenapa kok kenanya itu influenza di musim dingin? Karena di fase itu kita tuh kekurangan aktivitas gerak, sehingga imun kita mungkin lebih rendah daripada biasanya, sehingga kemampuan influenza masuk ke imun kita lebih tinggi. Gitu. Jadi emang intinya adalah COVID ini dicegah dengan cara imun aman. Jangan lupa dengan cara menjaga imun kita, makan makanan bergizi, olahraga teratur, minum suplemen, terus habis itu maskeran, cuci tangan, jaga jarak kalau bisa, kalau enggak ya wes pasrah, dan olahraga dan beribadah. Yaitu kalau kita berbicara tentang suatu hal yang menurutku ini lebih parah dari konspirasi apapun. Lebih parah dari konspirasi. Kalau konspirasi kan membicarakan bisnis. Kalau yang ini tuh buset, ini udah absurd banget, benda kecil. Jadi berikutnya lagi dong, ada lagi nggak dok? Statement yang aneh lagi. Oke dok, statement yang aneh lagi. Ini yang rame nih di media, sampai di fact checker banyak dibilang COVID tidak lebih buruk dari flu. Kayak alah, COVID cuma selevel flu doang, ngapain kita takut? Itu statement yang kayak ditekanin banget.